Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aisyah Jauhar. Hari ini kita akan bareng-bareng nih bahas tentang spiritual block, atau yang sering kita dengar tuh mental block ya. Apa sih penyebabnya dan gimana sih cara untuk mengatasinya? Kalau penasaran, simak terus video ini sampai beres ya. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak udah ngelakuin semuanya, bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, berdoa, bahkan udah berpikir positif, udah ngelakuin semua tips-tips untuk sukses, tapi kok kayaknya hidup kamu tuh stuck di sini-sini aja. Kayaknya ada sesuatu yang, apa sih yang salah dari apa yang aku lakukan ini? Mungkin bukan kamunya yang salah, mungkin ada sesuatu yang hadir dalam diri kamu yang kehadirannya tuh menghalangi atau memblok semuanya itu. Nah, itulah yang disebut spiritual block. Spiritual block ini bukan hal fisik ya, tapi menyangkut tentang energi di dalam diri kita sendiri. Yaitu sebuah energi yang menutupi kehidupan kamu karena kamu masih takut untuk percaya sepenuhnya. Contohnya kayak misalnya kamu pengen bikin sebuah bisnis, kamu tahu udah dapat ide yang bagus, udah dapat ide yang cemerlang, tapi rasanya kamu takut banget sama gagal. Kamu takut mulai, kamu takut gagal, atau kamu mau move on nih sama masa lalu kamu, tapi kamu ngerasa kamu takut untuk disakiti lagi, kamu takut membuka hati kamu karena luka-luka yang dulu itu belum bisa tersembuhkan. Di saat jiwa kita pengen maju, tapi terhalangkan oleh pikiran kita. Gimana sih asalnya energi ini? Yang nggak lain dan nggak bukan, itu adalah energi kamu di masa lalu yang belum kamu selesaikan. Kayak contoh tadi, kamu pengen bisnis, pengen usaha, tapi takut gagal. Berarti ada suatu kejadian yang membuat kamu untuk takut bergerak lagi. Ada suatu kejadian yang membuat kamu belum bisa melupakan kegagalan tersebut, sehingga kamu lebih takut lagi untuk melangkah. Kamu nggak mau itu terulang lagi. Padahal, kalau misalnya kamu takut, justru kegagalan itu semakin mendekati kamu. Kalau kita takut, ya kita akan menarik ketakutan. Dan masalahnya, kamu tuh nggak sadar kalau misalnya rasa takut kamu itu menyumbat aliran hidup kamu sendiri. Contohnya kayak sungai. Kalau ada batu, kita simpan batu 1, 2, 3 masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya kita setiap hari takut, kita kayak nyimpen tuh batu itu satu per satu, sampai-sampai si batu itu ngehalangin aliran airnya untuk mengalir. Akhirnya sedikit demi sedikit airnya tersumbat. Karena sejatinya alam semesta itu cara kerjanya tuh sederhana loh. Kayak yang sudah aku sebutin tadi, alam semesta ini kan kerjanya sesuai frekuensi ya. Kalau misalnya kita memancarkan frekuensi tertentu, kita akan menarik frekuensi yang serupa. Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, kalau misalnya kita terus-terusan memancarkan energi atau frekuensi ketakutan, kecemasan, itu ya yang ditarik akan kecemasan itu lagi, ketakutan itu lagi. Tapi kalau saat kamu membuka alirannya, ikhlas dan menerima apa adanya, maka aliran itu akan lebih mudah untuk mengalir. Kalau kamu bergetarnya di energi rasa percaya diri, ikhlas, ya lama-kelamaan kamu juga akan menarik rasa itu. Lama-kelamaan jalannya akan keluar, lama-kelamaan kamu akan semakin percaya diri juga. Contohnya aja nih, pernah nggak kamu misalnya pengen sesuatu nih, pengen banget sampai kamu tuh bener-bener kayak mikirin itu setiap saat, atau hati kamu tuh kalau mikirin sampai berdebar-debar, sampai pokoknya ini harus terjadi itu. Semakin kamu merasa ini harus terjadi, semakin kamu pegang erat-erat, rasanya semakin gak terjadi-terjadi. Dan saat kamu ngerasa capek menunggu, kenapa sih gak terjadi-terjadi terus, akhirnya kamu melepaskan aja, ya udah deh, mungkin ini bukan untuk aku. Dan ajaibnya, saat kamu ngerasa pasrah, ngerasa udah melepaskan itu tadi, justru yang kamu inginkan itu dapet. Pernah nggak kamu ngerasa kayak gitu? Dan itu merupakan salah satu tanda kalau kamu udah ngelepasin mode ketakutan kamu dan kamu udah berganti ke mode percaya aja, alirin aja, ya udah lepasin aja gitu. Spiritual block yang paling umum biasanya kita tuh takut dinilai seseorang, takut dinilai jelek, takut kita ngerasa ngecewain seseorang. Pokoknya pikiran kita tuh udah rasanya tuh udah jelek-jelek aja gitu.
Kita misalnya pengen memulai usaha, takut dibilang sok-sokan, misalnya kita pengen konten, takut dibilang apaan sih gitu kan. Padahal sebenarnya nih yang paling keras menilai kita tuh bukan orang lain loh. Orang lain kalau misalnya menilai kita biasanya cuman celetuk aja, cuman sekedar asal bunyi aja. Mereka cuman sekedar melihat dari apa yang mereka lihat secara fisiknya aja. Tapi yang benar-benar dalam menghakimi kita, menilai diri kita sendiri yang paling keras itu sebenarnya pikiran, bukan orang lain. Pikiran kitanya aja yang terlalu berlebihan, terlalu didramatisir. Karena emang pikiran tuh sejahat itu sih kalau misalnya kita nggak bisa kontrol. Kamu nahan kata-kata yang takut kamu salah bicara, kamu nahan ide kamu karena kamu takut gak diterima. Dan semakin lama, rasa takut kamu itu menghalangi diri kamu sendiri. Dia menahan jiwa kamu sendiri. Akibatnya jiwa kamu itu terkekang, jiwa kamu tuh nggak bebas. Karena mental block itu selalu mempengaruhi kamu, selalu menghalangi jalan kamu. Bayangin aja kayak burung ya. Burung disuruh terbang tapi dia nggak mau karena dia takut jatuh misalnya. Padahal kalau dia terbang juga nggak bakal jatuh. Ya mungkin jatuh sekali dua kali nggak apa-apa, tapi saat jatuh itu apa yang terjadi? Gak ada yang terjadi kan? Paling cuma luka sedikit, nggak seburuk pikiran kita. Mungkin kita mikirnya udah, aduh kalau aku jatuh nanti misalnya ya burung itu ya sayap aku patah, aku nggak bisa terbang-terbang lagi. Padahal cuma luka sedikit gitu. Jadi yang terlalu mendramatisir itu tuh sebenarnya pikiran kita. Gak perlu diikutin pikiran kita itu. Dan gimana sih cara untuk membuka spiritual block itu? Sebenarnya nggak ada ritual aneh, nggak ada meditasi-meditasi aneh. Yang perlu kamu lakukan cuman jujur sama diri kamu sendiri. Kamu cuman butuh nanya doang ke diri kamu cuman butuh apa adanya, jujur aja sama diri kamu. Sebenarnya apa sih yang aku takutin? Setiap kali kamu ngerasa kamu takut melakukan sesuatu, atau kamu ragu-ragu, atau kamu ngerasa ada yang menghalangi nih niat baik aku, kamu cuma perlu jujur tanpa menghakiminya. Karena saat kamu menyadari itu semua ada di dalam tubuh kamu, dalam perasaan kamu dan pikiran kamu, lama-kelamaan energi takut itu akan memudar, energi itu akan melemah. Cukup sesederhana itu sebenarnya. Karena kesadaran adalah kunci awal pembebasan. Selama energi itu ada, semesta juga nggak bakal bergerak. Bukan karena semesta itu nggak mau bantu ya, tapi karena kamu yang menyumbatnya aja. Jadi sebenarnya spiritual block itu bukan musuh kamu loh. Sebenarnya itu tuh tanda baik kalau kamu harus naik level. Kalau kamu harus bertindak sesegera mungkin biar hidup kamu nggak gitu-gitu aja. Karena saat kamu sadar kalau kamu ada yang salah dalam diri kamu, berarti kamu siap untuk menerima, untuk memperbaikinya. Dan sebenarnya karena ada si mental block itu, karena ada si kegagalan itu, kamu jadi belajar kan. Kamu jadi belajar, oh ternyata aku salahnya di sini. Coba kalau misalnya kamu nggak ada si mental block itu, kamu misalnya hidup kamu aman-aman aja, lancar aja, semua yang kamu mau dapat, kamu nggak akan belajar kan kesalahan kamu apa, karena kamu ngerasa hidup kamu benar terus. Sebagian tanda juga kalau kamu berhak dan kamu siap untuk naik level. Jadi setiap kali kamu ngerasa stuck atau kamu ngerasa nggak ada perubahan dalam hidup, kamu coba cek aja deh ke dalam. Apa sih yang belum kamu terima? Apa yang belum kamu maafkan? Apa yang masih kamu tahan-tahan? Saat kita jujur, itu udah cukup banget untuk membuka sedikit demi sedikit jalan yang tertutup. Jadi kalau saat ini kamu merasa masih berhenti sejenak, masih stuck di sini-sini aja, ingat ya, bukan karena kamu gagal, tapi karena semesta lagi nunggu kamu untuk percaya lagi. Percaya sama apa? Percaya sama waktu, percaya sama prosesnya, dan juga percaya sama diri kamu sendiri. Begitu kamu melepaskan rasa takut, kamu gak perlu kejar apa-apa lagi. Yang seharusnya datang akan datang dengan sendirinya, dan yang seharusnya pergi akan pergi tanpa membawa rasa luka. Dan kamu cuma perlu satu hal, yaitu berdamai dengan diri kamu sendiri. Jadi seperti itu ya mental block itu. Semoga video ini membantu. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kita bisa bareng-bareng lagi nih untuk belajar jadi pribadi terbaik versi kamu sendiri. Terima kasih udah menonton. Aku Aisyah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!